Langsung mulai ya, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan cita-cita demokrasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Farhan, Widya Marcella Simanjuntak, Olga Wulandari Kellen, Daniel Claudio Zepanya, Gokmauli Simarimare, Heti Monalisa Matanari, Hendrikus Fernando Vigo Timang, Fatur Rahman, Aditya Prambudi, Gilbert Amba Rita, Efrin Tirtapinem, Rudi Gunawan, Feby Airlangga, Nadila Nova Purnama Purba, Walyarleni, Ade Anissa, dan Preti Hanifah Rodatul Aisi. Kemudian terdapat outline yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada berita, analisis masalah, dan kesimpulan. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Demokrasi sendiri juga merupakan sistem yang pemerintahannya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Selanjutnya konstitusi, di mana adalah sebagai ketentuan dan aturan tentang aturan ketatanegaraan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Studi kasusnya, kasus suap Wahyu memalukan. KPU mencoreng wajah penyelenggara pemilu. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan 8 tahun penjara terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Jaksa KPK juga menuntut Wahyu membayar denda sebesar 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan terkait kasus menjerat mantan politisi PDIP Harun Masiku tersebut. Selain pidana penjara dan denda, Jaksa KPK juga menuntut Wahyu dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Faktor penyebab, di sini terdapat 4 faktor penyebab secara umum mengenai kasus-kasus yang
serupa dengan kasus yang telah disebutkan tadi. Untuk faktor yang pertama itu Wahyu menerima suap dari kader salah satu partai politik, di mana dia menerima suap itu agar penyuap dapat dipilih dalam pergantian waktu anggota DPR. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Wahyu menerima suap itu karena dia kurangnya kesadaran mengenai esensi dari kejujuran. Selain itu, dia tidak berpikir apa dampak yang akan terjadinya jika dia melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, kurangnya keteguhan hati dalam menjalankan amanah negara. Dia dalam menjabat dan diamanahkan oleh negara, namun dia tidak memantapkan hatinya untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, ketamakan terhadap harta. Manusia terkadang ketika dia melihat harta, maka dia akan tidak pernah merasakan cukup. Namun ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia mampu mengontrol sifatnya dari tamak tersebut. Solusi. Solusi yang dapat kami ambil agar kasus ini tidak terjadi lagi yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, memahami dampak yang akan terjadi jika melakukan tindakan suap-menyuap. Yang ketiga, berani untuk menolak suap dan melaporkan pelakunya kepada pihak yang berwajib. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3 kelas RG. Jadi kesimpulannya adalah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan cita-cita demokrasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dikarenakan masih adanya kasus-kasus suap yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus suap Wahyu, pergantian antar waktu DPR. Hal tersebut melanggar sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga pasal 22E UUD 1945 tentang asas pemilu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.